Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Riyadul Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang menjadikan kita semua orang tua dari anak-anak kita, yang telah memberikan hidayah kita semua sehingga memilihkan untuk anak-anak kita lembaga pendidikan Al-Quran, yang ini salah satu ikhtiar kita semua untuk anak-anak kita, baik putra ataupun putri kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh salihah dan menjadi orang-orang hebat yang manfaat fid dunia wal akhirah di kemudian nanti. Tentu ini semua harus benar-benar kita syukuri, karena betapa banyak di sana orang tua yang tidak bisa memilihkan lembaga pendidikan bagi anak-anaknya, lembaga pendidikan yang bermanfaat untuk akhiratnya. Karena kita ingat bahwa kesuksesan seorang manusia itu adalah tatkala dia bisa masuk ke surga dan selamat dari api neraka. Dan padahal yang bisa menjadi sarana seseorang itu selamat masuk ke dalam surga tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan yang baik, pendidikan dari ajaran-ajaran agama Islam yang telah diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama saya memperkenalkan diri ya. Saya adalah pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Quran yang insyaallah Bapak Ibu berikan amanah kepada saya dan para ustadz di sini untuk membimbing putra-putri Bapak Ibu dalam rangka mendekatkan mereka dengan kalamullah, menjadi para hamilul Quran, hamilatul Quran, para pengemban Al-Quran, yang mana para pengemban Al-Quran mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan, bukan hanya di akhirat nanti tapi juga di dunia ini. Di akhirat nanti bahkan para penghafal Al-Quran mereka mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Disebutkan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan ya, kepada para penghafal Al-Quran, orang-orang yang dekat bersahabat dengan Al-Quran ya. Bacalah kemudian naiklah ke surga. Sesungguhnya posisimu di surga adalah sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Demikian juga Al-Quran di akhirat nanti akan bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya, kepada para penghafalnya juga. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para sahibnya, kepada para sahabatnya, yaitu para pembaca dan penghafal Al-Quran. Bukan itu saja, kemuliaan penghafal Al-Quran adalah dia bukan hanya memuliakan dirinya, tapi bahkan memuliakan kedua orang tuanya. Orang tua penghafal Al-Quran, mereka akan diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa mahkota, berupa jubah kemuliaan, mahkota yang dipasangkan di hari kiamat nanti. Terangnya lebih terang daripada sinar matahari,
sebagai pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semua ini begitu besar Allah berikan kepada para penghafal Al-Qur'an? Karena penghafal Al-Qur'an adalah para penjaga kalam Allah di muka bumi ini. Kalam Allah adalah tuntunan bagi manusia, yang mana ketika kalam Allah ini tidak ada di muka bumi ini, maka manusia tidak memiliki tuntunan. Maka alangkah indahnya kita jadikan anak-anak kita para penghafal Al-Quran. Banyak perjuangan tentu, banyak pengorbanan yang harus kita korbankan demi tercapainya tujuan kita. Di antaranya tentu adalah biaya. Ya, biaya tidak sedikit. Di mana juga mungkin perjuangan dan pengorbanan yang lain berupa rasa rindu. Bagaimana kita belajar jauh dari anak-anak kita. Anak yang selama 12 tahun, 13 tahun bersama dengan kita, yang seakan baru kemarin sore lahir ke muka bumi ini, harus berjauhan dengan kita. Demi apa? Tercapainya kemuliaan ini. Demikian juga pengorbanan nanti anak-anak kita di pesantren menghadapi situasi yang tidak sama ketika di rumah. Mereka harus belajar mandiri. Yang sebelumnya mungkin makan masih diladeni, sekarang harus ngantri. Yang sebelumnya mandi harus disuruh-suruh, sekarang harus kesadaran sendiri. Yang sebelumnya bangun tidur, bangun subuh begitu sulitnya, di sini mereka harus membiasakan diri. Ini semua perjuangan yang tidak mungkin dilakukan kecuali mereka orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat kami kepada seluruh Bapak Ibu, relakan, ikhtiarkan, doakan. Semoga mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menjadi pengemban kalam Allah yang akan memuliakan dirinya dan juga kita semua sebagai orang tuanya. Kemudian wasiat yang kedua, kita harus benar-benar belajar untuk percaya kepada para ustadz, para musyrif, dan lembaga pendidikan anak kita. Jangan pernah ada suudzon, karena sungguh para musyrif, para ustadz adalah mereka wakil-wakil kita yang akan membimbing anak-anak kita selama 24 jam. Insya Allah para musyrif kita serahkan kepada Allah supaya mereka diberikan kemudahan membimbing anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, kita semua harus juga menjadi santri. Jangan hanya anak-anak kita di pondok, tapi kita orang tua di rumah juga ikut menjadi santri dengan ikut menyimak kajian-kajian yang kita sampaikan, dengan sedikit mengimbangi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita bayangkan ketika anak-anak kita pagi-pagi mereka sholat tahajud, kita seharusnya juga sholat tahajud. Pagi-pagi anak-anak kita menghafal Al-Quran, maka ya sedikit-sedikit kita menghafal Al-Quran semampu kita. Kalau anak kita mungkin satu hari bisa menghafal katakan 1 lembar, apakah sulit bagi kita menghafal 1 ayat saja? Bandingannya 1 lembar, kita hafal 1 ayat saja. Jadi insya Allah dengan memasukkan anak-anak kita ke pesantren itu mendatangkan keberkahan bukan hanya kepada anak kita tapi juga keluarga besar. Itu yang kita harapkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadilah orang-orang yang berbahagia. Khususnya ibu-ibu, jangan terlalu melau, jangan terlalu bersedih, karena kita sudah di jalur yang benar. Karena kita semua sudah menempatkan anak kita di tempat yang benar. Apalagi di zaman seperti ini, banyak fitnah, baik fitnah
syubhat ataupun syahwat yang akan mengganggu keimanan keluarga kita. Ini adalah lembaga pendidikan yang terbaik yang ada di Indonesia, lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia, yaitu pesantren. Insya Allah kita sudah diberikan pilihan oleh Allah SWT dengan pilihan yang baik, yaitu menjagakan anak kita di lingkungan yang baik. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.